Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Ya. Hei. Belum makan. Oh tadi padahal udah ngambil besek Kak, Pak dari ini dari warung 99. Oh, Gitu. iya. Adlibs terus. Iya, biar lanjut terus. Iya, mantap. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi di ruang tamu bersama kita dengan Bapak Raden, Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang tadi terpotong oleh iklan. Padahal iklannya nggak seberapa. Mudah-mudahan nantinya seberapa. Gitu. Amin. Ya, 2 gitu. Gitu. Nah, mengenai respon dari masyarakat. Ya. Untuk Bapak sendiri mungkin kan bisa dibilang dekat dengan masyarakat gitu. Ya. Banyak masyarakat. Bagaimana respon mereka tentang kegiatan-kegiatan Karang Taruna ini? Saya melihat sih positif ya. Positif. Karena kemarin kita pas aktif-aktifnya pas zaman COVID. Dan kebanyakan juga kemarin giat kita mengenai COVID. Dan alhamdulillah itu kan langsung menyentuh ke masyarakat. Iya. Dari mulai pembagian masker, terus kita menyemprotkan disinfektan ke seluruh kelurahan sekota, dan juga kita membagikan hand sanitizer. Jadi saya rasa masyarakat saat ketika kita mulai bangkit langsung merasakan kehadiran Karang Taruna itu dekat dengan masyarakat, khususnya dalam giat-giat sosial. Sampai kemarin ada pernah waktu itu angin puting beliung lah gitu ya, sampai kita juga bantu masyarakat memfasilitasi atap rumah gitu kan, ataupun yang belum ada atap rumahnya kita pakai terpal waktu itu. Seperti itu ya, alhamdulillah responnya luar biasa. Responnya baik. Nah, itu tuh udah terbentuk tuh waktu zaman COVID. Malah zaman COVID itu malah jadi sebuah tantangan bagi Karang Taruna. Ya. Jadi harus lebih aktif-aktifnya. Iya, karena betul. SK baru turun. baru dilantik ya. Baru dilantik. Iya. Nah, semoga kedepannya nih teman-teman dari Karang Taruna dimanapun, di kota, wilayah kota maupun di wilayah Kabupaten. kelurahannya, kabupaten gitu. Jadi bisa lebih aktif lagi, lebih bangkit jiwa sosialnya tuh. Betul. Gitu. Nah, mengenai oknum, nah, masuk ke oknum nih. Iya. Kadang masyarakat tuh ngelihat Karang Taruna tuh, sok mentaan duit. Bener. Ini karena oknum ya. Karena oknum. Nah, iya. bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai oknum-oknum yang mengatasnamakan Karang Taruna? Ya sebetulnya oknum itu bukan hanya di Karang Taruna ya, di semua organisasi ataupun di semua instansi juga ada oknum. Tapi kita sebagai pengurus kota tetap melakukan pembinaan kepada teman-teman di kelurahan, teman-teman di unit. Makanya kita setiap tahun akan adakan LDKT, yang mana kita kalau bisa jangan nerima, tapi kita harus bisa memberi kepada mereka gitu kan. Makanya itu teman-teman Karang Taruna yang mana saat ini sudah kita diakui sebagai LKK, Lembaga Kemitraan Kelurahan, sering-seringlah koordinasi dengan Pak Lurah gitu ya. Seringlah koordinasi dengan Pak Lurah, coba akses program yang ada di Pak Lurah gitu untuk Karang Taruna Kelurahan, yang mana itu programnya bermanfaat bagi teman-teman gitu ya. Jadi kalau udah punya pemberdayaan, udah punya keahlian, insya Allah kan kedepannya si oknum-oknum tadi nggak minta-minta lagi gitu ya. Makanya kedepannya pun Karang Taruna Kota akan menggagas. Yang mana pertama kita akan membuat pelatihan-pelatihan kerjasama dengan BLK Kota Sukabumi. Yang keduanya kita juga membentuk unit kerja yang menangani UMKM. Jadi teman-teman Karang Taruna di bawah, ayo kita berwirausaha karena itulah jalan keluar kita saat ini gitu ya. Kebanyakan di zaman COVID ini kita di PHK teman-teman kita, tapi dengan wirausaha insya Allah banyak yang bertahan gitu. Seperti itu kiranya. Oke. Nah, untuk mungkin orang-orang yang merasa merasa dibohongi. Nah, ini udah penjelasannya nih. Jadi Karang Taruna itu kerjanya bukan yang minta-minta uang, itu malah udah ada programnya. Mereka swadaya, terus dibantu juga sama pihak kelurahan. Iya, betul. Jadi tolong ditanggapi dengan baik, itu tuh bukan sebenar-benarnya Karang Taruna. Oknum. Karena tadi kembali ke tugas Karang Taruna atau tujuan Karang Taruna tadi hanya 2. Ikut kerjasama membantu mitra-mitra sosial dalam kegiatan sosial dan penanggulangan gejala sosial. Yang keduanya kita itu mengembangkan generasi muda, kreativitasnya, hobinya gitu kan, nalarnya supaya ke arah lebih baik lagi. Tugasnya hanya 2 itu sebetulnya. Hanya 2. Bukan minta-minta.
gitu. Nah, itu juga nantinya dengan pengembangan dirinya juga nanti si pemuda ini bisa mengenali potensinya dan mencari peluang usaha di situ. Nah itu Gitu. makanya kita dari Karang Taruna fasilitasi. Kita punya nanti unit kerja yang khusus menangani UMKM. Jadi UMKM ini nanti ke depannya kita akan bantu dari masalah perizinan, PRT sampai permodalan. Jadi yang permodalan itu UMKM yang sudah bagus secara cash flow, secara market, insya Allah kita bantu. Makanya kita bantu juga dengan koperasi Karang Taruna Kota yang juga akan segera kita bentuk. Gitu. Jadi komprehensif lah sebetulnya Karang Taruna ini gitu dari segala lini kita bantu, baik secara sosial maupun secara ekonomi juga kita bantu. Oke. Nah, itu yang koperasi itu segera di launching ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ditunggu aja tanggal launchingnya, nanti ada pengumumannya, infonya. Nah, untuk lebih agar mendetail lagi nih Pak. Ya. Untuk pengembangan potensi pemudanya ini terfokusnya tadi itu pada bidang apa saja? Sebetulnya ada 2 bidang ya. Yang pertama bidang keahlian, yang keduanya bidang UMKM yaitu kewirausahaan. Jadi yang bidang keahlian itu kita akan kerjasama dengan BLK Kota Sukabumi. Nanti kita akan membuat khusus kelas untuk Karang Taruna. Khusus kelas. Jadi yang mana nanti teman-teman Karang Taruna yang ingin misalkan bagaimana caranya menservis sepeda motor atau bagaimana caranya bisa menservis HP, nah itu akan kita latih di sana. Yang keduanya untuk bidang UMKM atau wirausaha. Kita juga akan adakan coaching. Jadi nanti pertama kita pemberdayaan, yang keduanya kita akan coaching berkelanjutan. Jadi teman-teman yang serius ingin scale up gitu kan, kita nanti ada unit yang khusus mengurusi UMKM. Jadi kan biasanya UMKM itu nggak bisa dilepas. Jadi ketika masih tumbuh gitu, kadang dia banyak hamanya gitu ya. Kadang ada aja OKB, karena profit besar diambil modalnya dipakai gitu kan. Nah itu akan kita coaching bagaimana caranya UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan ketika dia udah berkembang kan insya Allah akan ada kontribusi kembali untuk giat-giat sosial di Karang Taruna kan, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ke awal. Itu ada yang kelewat. Ada yang kelewat, Pak. Nah, ini tuh kan bisa dibilang Bapak tuh baru dan teman-teman baru dilantik September ya? September, 26 September 2020. Nah, untuk sebelumnya tuh berarti Karang Taruna Kota ini nggak aktif atau gimana? Sebelumnya ada kepengurusan, mungkin sebelumnya ya mungkin kurang aktif lah, gitu. Oh gitu. Karena kurang aktif itu makanya kita memberanikan diri bagaimana ketika sudah habis masa kepengurusan kita mau terjun ke Karang Taruna Kota, mau aktivasi karena hampir dari Karang Taruna Kota, kecamatan dan kelurahan rata-rata sebagian besar mati tidak aktif. Itu makanya potensi yang luar biasa besar ini harusnya kita gali kan, kita bina dan kita kembangkan gitu, seperti itu. Sangat disayangkan juga, tapi alhamdulillah sekarang udah aktif. Alhamdulillah. Dan kan langsung dibina langsung oleh Bapak Ahmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi ya. Sebagai pembina umum Karang Taruna Kota Sukabumi. Pembina umum. Iya. Dan itu tuh memudahkan atau ya memang begitu? Maksudnya memudahkan gerak teman-teman Karang Taruna. Oh iya. Ya alhamdulillah saat ini Bapak Ahmad Fahmi sebagai pembina umum Karang Taruna Kota Sukabumi memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kami. Sehingga di lapangan kami bergerak dengan mudah, kami bergerak dengan cepat juga, karena dengan beliaulah kita bisa bergerak sampai saat ini gitu ya. Karena tanpa support dari beliau sebagai wali kota juga suatu keniscayaan Karang Taruna bisa bergerak sebesar sekarang, bisa bergerak ke 33 kelurahan gitu ya. Seperti itu sih, karena kita tetap bagian daripada pemerintah Kota Sukabumi. Karena kita LKK di kelurahan dan di atas pun sebagai pengurus kota, kita itu bagian dari dinas sosial juga, karena kita nginduknya di bawah dinas sosial Kota Sukabumi gitu. Jadi saling berkoordinasi bersama bersama pemerintah juga dinas-dinas gitu. Iya, betul, alhamdulillah. Dan ini juga tergerak karena hati juga. Ya, jadi apa sih, masyarakat nih sebenarnya udah ada wadah untuk masalah-masalah sosial gitu. Iya, betul. Dan salah satunya untuk apa sih yang ditangani teman-teman apa sih Karang Taruna? Salah satu yang sering untuk permasalahan sosial itu apa aja? Ya, sekarang kalau kita lihat ke masalah saat ini COVID ya. COVID ini kan kebanyakan masyarakat itu yang asalnya middle class, dia turun ke lower class gitu karena tidak ada penghasilan misalkan ya,
karena di PHK gitu kan, seperti itu. Makanya kita selalu membagikan kegiatan rutin kita Jumat berbagi. Setiap hari Jumat kita membagikan kalau tidak sembako yang nasi bungkus kepada warga-warga atau orang-orang yang tidak mampu, seperti itu. Dan kedepannya pun kita akan tingkatkan juga, bukan hanya hari Jumat, mungkin bisa hari Selasa Jumat dan lain-lain, karena ini semuanya masih swadaya kita gitu, swadaya teman-teman warga Karang Taruna gitu, seperti itu. Jadi untuk saat ini itu karena masih seperti COVID, tapi untuk yang lainnya pun sepertinya kebencanaan dan lain-lain kita sudah mulai turun juga. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh di rumah ada yang menyangkut kebencanaan juga bisa hubungi kami, Bisa langsung. ke Satuan Bakti Karang Taruna Kota Sukabumi. Insya Allah kita bantu secara maksimal dan optimal. Oke, siap. Nah, tadi menarik tuh dari obrolan tadi kita di depan nungguin set alat. Iya. Sebenarnya Karang Taruna juga bukan mengurusi, ya bisa dibilang gitu tentang misalkan ada korban bullying nih, bisa menengahi gitu. Iya. Apakah begitu? Ya, kita ada badan otonom atau unit teknis di Karang Taruna Kota Sukabumi yang menangani permasalahan perempuan dan anak. Namanya Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang mana ini akan mengkampanyekan, insya Allah di tahun ini kita akan kampanye ketika sudah PSBB dicabut mungkin ya, ke kelurahan-kelurahan ataupun kecamatan mengenai pentingnya melindungi perempuan dan anak. Kenapa demikian? Karena anak adalah harapan generasi yang akan datang. Ketika sekarang anak itu sudah mentalnya tidak baik, insya Allah generasi kedepannya pun kita sudah bisa membayangkan seperti apa ya ketika kita sudah 20 tahun ke depan, kita sudah manula lah. Makanya pentingnya menjaga bagaimana anak ini terjaga dengan baik. Dan juga perempuan itu kenapa? Karena perempuan itu akan menjadi ibu gitu ya. Makanya kedepannya kita juga akan mengkampanyekan bagaimana di Kota Sukabumi ini menjadi kota yang ramah perempuan dan ramah anak gitu kan. Karena kita tahu beberapa ada kasus juga bullying dan ada juga kasus mengenai pelecehan ya. Nah, itu pun kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat supaya masyarakat itu aware bagaimana mereka bisa melindungi perempuan dan anak gitu. Seperti itu. Dan Karang Taruna ketika ada teman-teman yang merasa dilecehkan, dibullying, bisa aja menghubungi call center kami. Di tadi 0856 59 61 6000. Yang mana nanti kita bisa juga bantu teman-teman untuk advokasi gitu. Bagaimana kita akan memberikan juga terapi bagi yang kaget atau shock gitu, kita kasih ke terapi. Yang keduanya kita akan advokasi gitu kan. Karena siapa tahu ke orang tuanya masih malu-malu untuk melapor atau takut, insya Allah kita akan rahasiakan identitasnya, tapi kita pun akan menangani secara profesional. Karena kita pun bekerja sama ke depannya akan dengan Dinas Dalduk yang menangani perempuan dan anak. Seperti itu. Ya, bisa dibilang kan, bisa kalian cerna lah. Itu teman-teman Karang Taruna itu seperti akar yang nantinya membawa air ke dahan. Nah, jadi misalkan kalian ada permasalahan sosial nih, misalkan kayak tadi bisa bilang perekonomian juga masih permasalahan sosial. Ya, betul. Perekonomian, terus tadi bullying. Ya. Jadi kalian ya lebih baiknya lapor dulu ke Karang Taruna. Ya. Bisa bilang gitu kan ya? Bisa. Takut salah saya. Boleh, kalau malu lapor ke yang lain bisa lapor ke kami. Insya Allah kami bantu dan advokasi. Nah, iya. Jadi bisa dibantu dan bisa dimediasi juga mungkin ya. Betul, gitu, betul. Bantu mediasi. Nah, teman-teman diingatkan kembali nih, kalau kalian misalkan ada pertanyaan yang belum dipertanyakan di sini dan ya kalian masih penasaran lah, tolong tulis di kolom komentar. Nanti di segmen ketiga kita akan tanya langsung ke Bapak Raden dan siap menjawab untuk memperjelas apa yang kalian pikirkan itu. Ya, siap. Gitu. Nah, untuk Karang Taruna di tingkat kelurahan ini di Kota Sukabumi ya. Kan tadi untuk kota Karang Taruna kotanya baru dilantik September. Ya, 26 September. 26 September 2020. Nah, untuk kelurahnya ini bisa dilihat tidak untuk aktif atau ya udah ada perkembangan atau belum? Untuk tingkat kelurahan sebetulnya kita monitoring beberapa kelurahan sudah mulai dia menyatu dengan kegiatan-kegiatan atau program dari Pak Lurah. Yang mana beberapa juga saya monitoring di sosial media mereka, karena saya minta kepada setiap perangkat kelurahan membuat sosmed, baik itu di Facebook ataupun IG,
sehingga kami bisa monitoring juga. Alhamdulillah kebanyakan teman-teman sudah mulai aktif. Dan mulai kemarin juga yang Kampung Tangguh dan lain-lain gitu ya, dan juga ketahanan pangan seperti di Kecamatan Ciberem sudah mengikuti juga yang program-program dari Ibu Kapolres juga gitu. Alhamdulillah saya udah monitoring itu dan hampir sebagian besar sudah mulai menyatu dengan Pak Lurahnya gitu. Mungkin ada beberapa aja Pak Lurah yang masih kurang meraih gitu ya, karena mungkin dulunya tidak ada Karang Taruna, sekarang agak berbeda adanya Karang Taruna, padahal sebetulnya itu adalah anaknya Pak Lurah gitu kan. Binaannya Pak Lurah juga sebagai pembina di tingkat kelurahan gitu, seperti itu. Mungkin belum terbiasa gitu. Mungkin belum terbiasa. Ya dulunya kan aktif, terus pas sekarang apa ini gitu. Jadi yang dipikir teman-teman di kelurahan mau ngariweuhkeun gitu, mau membantu Pak Lurah supaya program di kelurahan itu bisa berjalan dengan lancar, optimal dan sukses sebagaimana visi kita, religius, nyaman dan sejahtera. Religius, nyaman dan sejahtera. Wih, mantap. Keren motonya. Nah, untuk kan bisa dibilang kalau di Kelurahan Kota Sukabumi ini semuanya aktif atau bisa dihitung yang aktif berapa? Hampir sebagian besar aktif Karang Tarunanya, ya. Mungkin ada beberapa yang SK-nya sudah mulai habis gitu ya. Tapi pada dasarnya semuanya aktif sekarang gitu. Aktif. Sampai mereka membentuk ke tingkat unit ke-RW-an. Jadi di bawah Karang Taruna Kelurahan itu ada namanya unit ke-RW-an gitu, setingkat ke-RW. Dan alhamdulillah teman-teman ke-RW-an luar biasa ya. Ada yang sudah beternak lele, beternak ikan, bercocok tanam, ya alhamdulillah itu mereka mengembangkan potensi mereka gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah teman-teman diingatkan kembali terus aja. Soalnya kita bagi yang belum masih bergabung, bagi yang baru bergabung, kita sedang ngobrol bareng Bapak Raden Kusumo Hutaripto. Maaf ya Pak. Iya, kepanjangan ya. Lupa aja saya, bukan kepanjangan. Bapak Raden Kusumo Hutaripto sebagai Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi. Kalau di Karang Taruna itu kan Bapak biasanya. Biasanya apa? Mang. Jadi Mang Raden gitu. Mang Raden. Atau Kang Raden gitu. Oh, Kang Raden. Jadi nggak Bapak lah, jadi kesannya udah tua banget. Oh ya udah, ganti sekarang Kang. Gitu. Kang Raden gitu. Jadi kita ini lagi ngobrolin Karang Taruna dan stigma masyarakat. Nah, stigma masyarakatnya tadi udah dibahas tuh tentang adanya oknum-oknum gitu. Biasanya Karang Taruna tuh bukan terkesan sih. Ini banyak yang menyalahgunakan, meminta bantuan lah segala macam, padahal mah itu swadaya ya. Semua yang dikerjakan Karang Taruna sebagian besarnya swadaya masyarakat. Swadaya anggotanya gitu. Ya, jadi kayak contoh waktu kemarin kita membagikan di Kelurahan Karang Tengah ya, ketuanya itu Pak Kang Ade Suryadi ya. Itu dia bisa waktu kita gulirkan program membantu tetangga. Jadi tetangga yang mampu membantu tidak mampu, atau kita COVID dulu ya. Dia bisa menghimpun sampai ratusan paket gitu dari lingkungan sekitar gitu kan. Bukan meminta tapi dia menghimbau kepada perusahaan-perusahaan, CSR-nya lah. CSR-nya gitu kan. Dihimpun di Karang Taruna dan didistribusikan. Alhamdulillah, jadi waktu itu di Kelurahan Karang Tengah itu yang tidak kebagian bantuan dari gubernur, bantuan dari Pak Wali Kota itu dihibur dengan bantuan Karang Taruna. Gitu. Nah, itu dia tuh. Nah, seperti itulah contohnya salah satunya. Iya. Nah, semoga ya untuk yang kalian nonton, semoga ya kalau misalkan para pemula ini harusnya muncul jiwa sosialnya, betul. Jiwa kepeduliannya. Jadi biar bisa aktif dan gabung ke Karang Taruna. Nah, kalian tuh bisa berkembang di situ dan ya bantu masyarakat tentang ya permasalahan sosial seperti ekonomi tadi, terus masalah bullying lagi, macam-macam gitu. Anak-anak dan perempuan gitu. Nah, kalian yang baru nonton tadi nih bisa kalian tonton lagi kembali di YouTube, Facebook dan Instagram kita nih. Nanti akan dipublish langsung setelah ini gitu. Jadi komplit ya, semua sosmed ada ya. Komplit. Tinggal Twitter nih. Twitter nembus itu. Ntar cari cara aja buat nembusin live. Iya. Gitu. Nah, di segmen ketiga ini, segmen selanjutnya kita akan bacain pertanyaan dari netizen. Jadi kalian yang misalkan ada pertanyaan, tinggal kalian komen aja. Tinggal kalian
ketik aja di kolom komentar apa aja yang kalian pertanyain gitu, yang belum paham tentang Karang Taruna gitu. Jadi kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini.